Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari Malam, ini Pak. kita pertemuan pertama ya. Jadi saya bicara tentang rule teknis kuliahnya nanti seperti apa. Harapan saya nanti UTS UAS-nya juga akan seperti apa. Ada good news, bad news-nya. Good news-nya adalah biasanya saya memang nggak ada pas. TS pun juga nggak ada. Tapi bad newsnya pasti aku tidak tahu, bisa tebak tugasnya Edan gitu kan. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga sambil belajar. Oke, mata kuliah kita adalah riset teknologi informasi. Nah, sini mata kuliah boring sih sebenarnya karena eh, saya akan push Anda untuk bagaimana bisa menciptakan sebuah riset-riset yang baik. Riset yang baik itu adalah bukan cuma hasilnya, tapi juga tulisannya. Mungkin apa namanya, target dari kampus juga mungkin kalian sudah tahu kalau ada yang mengambil tugas akhir TA-nya jalur jurnal. Nah, harapannya kita bisa mencetak tulisan-tulisan jurnal baik, bukan yang abal-abal, bukan yang asal-asalan dan sebagainya. Harapannya sih seperti itu. Ya, nanti bagaimana cara penulisannya, bagaimana apa namanya, kita bisa menyusun paper riset yang baik, ataupun mungkin baru belajar-belajar juga nggak apa-apa. Terus kemudian, nah masalahnya kebetulan di Indonesia masih mengacu kepada standar apa namanya, standar penelitian secara internasional yang kita sebut, mungkin pernah dengar istilah kuartil ya, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Apa itu Q1, Q2, Q4? Pada intinya adalah sebuah standar untuk memudahkan kita mengetahui paper ataupun, nah bukan paper ya, publisher mana yang memiliki reputasi yang baik, sangat baik, baik, cukup, ataupun kurang gitu ya. Ataupun malah mungkin nanti kita bisa ngomong predatory ya. Di sini harus kita perhatikan adalah bagaimana kita tahu jurnalnya seperti apa, publishernya bagaimana, predatory atau tulisan jurnalnya kita juga, tulisan apa namanya, paper kita juga seperti apa riset yang baik. Oke, saya mungkin hari ini sih lebih banyak mungkin mendemokan saja ya. Mungkin sebelum mendemokan, saya ingin tahu, nggak apa-apa, yang ada di kelas nggak apa-apa. Nah, eh, mungkin bisa ditulis di chat ya. Jadi pertama pertanyaan saya buat awal-awal buka ini, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang jurnal dan apa itu conference? Hanya putus-putus, mungkin jaringan saya ya, mohon maaf. Apa-apa, nanti ini sudah saya record kok, jadi nanti pun saya taruh di YouTube saya biasanya. Yang tidak apa namanya, tidak bisa mendengar dengan baik, mudah-mudahan nanti di YouTube saya upload dan bisa terdengar dengan baik. Oke, jadi pertanyaan saya sepele tadi ya. Silahkan Anda tulis di kolom chatnya apa yang Anda ketahui perbedaan tentang conference dan jurnal. Nah, ada yang disebut dengan paper conference dan ada paper jurnal. Nah, ayo, kita ingin tahu. Saya kasih waktu 5 menit deh. Silahkan dituliskan. Tulis di sini, di pembuka perbedaan
Kan di chat ya, tahu dulu nih. Sejauh mana Anda tahu? Sejauh mana pengetahuannya? Apa itu conference? Apa itu jurnal? Kita mintanya jurnal ya. Conference untuk bikin paper untuk disubmit ke dalam jurnal. Paper yang disubmit di dalam conference. Oke, saya kasih waktu, silakan. Ambil browsing-browsing silakan. Kira-kira apa bedanya? Conference itu apa? Itu apa? Ada yang jawab satu orang. Paper conference lebih ringkas dibandingkan dengan paper jurnal. Oke, benar. Bisa. Ada lagi yang lain? Sukannya mungkin? Beda signifikannya misalkan. Conference itu apa? Jurnal itu apa? Oke, by the way ini kalian sudah pernah jumpa dengan saya sebelumnya? Kuliah yang lain? Sudah, Pak. Atau ada anak wali saya? Jangan-jangan ini ada anak wali saya semua nih di sini. Kalau paper jurnal merupakan hasil dari penelitian berisi rangkuman karya ilmiah. Kalau paper conference lebih ringkas dan juga untuk paper ini nanti akan diseminarkan. Itu. Bisa. Oke ya, jadi sudah ada yang menjawab dan mungkin juga sudah ada yang mengerti ya perbedaannya ya. Jadi kalau di conference memang tadi bisa disebutkan biasanya papernya lebih ringkas ya. Karena lebih ringkasnya biasanya dia maksimal 5 sampai 6 halaman dan bentuknya biasanya dua kolom gitu ya. Kemudian kalau apa namanya? Jurnal, nah biasanya namanya jurnal itu minimalnya malah 6, bukan maksimalnya, minimal 6 halaman, bahkan ada yang menyebut minimal 10 halaman, 12 halaman minimalnya, lebihnya tak hingga, karena terberat yang saya baca itu jurnal itu sampai 50 halaman. Oh, mabok gitu bacanya. Tapi ternyata begitu dilihat isinya banyak grafik dan tabel sih sebenarnya, makanya dia jadi agak tebel gitu kan. Nah, terus tadi disebutkan diseminarkan atau dipublikasikan ataupun kita wajib menyampaikan. Nah, jadi kalau conference itu kita wajib menyampaikan hasil penelitian kita dalam suatu forum tertentu yang dihadiri oleh orang banyak. Dan kemudian kalau jurnal itu tidak, kita tidak perlu mempresentasikan hasil kita, tapi nah, hasilnya itu biasanya akan melalui beberapa prosedur yang review. Ada yang harus sampai kali review mungkin enak, kalau 2, 3, 4 kali review dengan sekian banyak reviewer, nah itu baru mulai mabok. Maboknya kenapa? Karena kadang-kadang antara reviewer satu dengan reviewer yang lain kadang-kadang mintanya aneh-aneh atau mintanya beda-beda. Tapi ya itulah seninya gitu. Jadi apa namanya, seninya menulis itu adalah bagaimana caranya Anda membuat sebuah tulisan yang menyebabkan orang yang semua tidak mengerti lebih mengerti gitu. Karena seninya di sini riset itu misalkan gini, eh, apa ya, kalau kita ngomong riset teknologi informasi ya, saat ini kalau saya bilang lagi musim pandemi, pasti yang kepikiran di kita adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah alat untuk mendeteksi
apakah orang tersebut suhu badannya tinggi atau tidak. Nah, contoh sepelenya seperti itu kan. Nah, kemudian bagaimana alat tersebut bisa dinyatakan layak, bisa dinyatakan berhasil ataupun sukses apa namanya mendeteksi sesuai yang kita inginkan dari mana, gitu kan? Jadi bukan cuma ide saja, tapi harus ada bukti implementasinya. Kalau di saya bilang di sini bahwa ceritanya misalkan kita bisa bilang saya bikin alat untuk mendeteksi suhu badan. Oke, terus itu tulisannya masuk ke conference atau masuk ke jurnal, Pak? Kalau ceritanya pembuatannya sampai jadi sebuah alat, mungkin secara sendiri, mungkin paling awal Anda bisa masukkan dalam conference. Kenapa? Karena untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya sudah bikin nih alatnya dan sudah diuji cobakan. Oke, nah itu bisa masuk ke dalam paper conference. Tapi belum bisa masuk ke dalam jurnal. Kenapa? Karena harus ada analisis lebih lanjut. Artinya apa? Bagaimana alat ini dibandingkan dengan alat yang lain? Tingkat ketepatannya seperti apa? Kecepatannya bagaimana? Nah, kalau Anda bisa menuliskan yang hal seperti itu, baru itu bisa Anda tulis dan akan bisa jadi jurnal. Nah, pemahaman saya, penjelasan saya tentang kasus tadi kira-kira ada yang ditanyakan belum? Lebih lanjut nih, gitu. Jadi kalau hubungan antara conference dengan jurnal, Pak, berarti bisa dong. Saya habis bikin conference terus kemudian dilanjutkan ke jurnal. Bisa. Karena itu adalah penelitian Anda yang akan apa namanya? Ditelaah lebih lanjut, diteliti lebih dalam dibandingkan dengan yang lain. Kalau baru bikinnya aja mungkin bisa masuk di paper conference bahwa Anda sudah berhasil nih, sudah bikin seperti ini, terbukti sudah diuji dan sudah jalan. Sudah apa namanya? Ada hasil yang bisa terlihat. Kita mengecek suhu baik, suhunya apa namanya? Dengan tingkat keakuratannya seperti ini. Nah, tapi belum bisa masuk ke dalam jurnal. Kenapa? Karena belum detail, belum membandingkan dengan yang sudah ada saat ini itu apa aja sih alatnya. Kenapa dibilang alat Anda ini bisa lebih baik? Lebih baiknya dari mana? Oh, kecepatannya apa? Wah, baru lihat aja udah langsung tahu orang ini suhu badannya tinggi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu baru, itu kita bicara riset teknologi informasi plus kita bicara novelty-nya. Kita bicara apa namanya? Kelebihan dari alat yang kita buat. Makanya itu bisa masuk ke dalam sebuah jurnal nantinya. Ya, riset yang kita lakukan benar bisa dicoba sama orang, bisa dilihat dan mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misalkan pembandingnya, misalkan saya gunakan termogan yang lain, merek ini dengan spesifikasi ini, hasilnya begini, dibandingkan dengan alat yang saya buat, ternyata lebih cepat punya saya. Akurasinya apa namanya sama, tapi kecepatan membaca datanya itu lebih cepat. Seperti Anda lihat kalau Anda merasakan datang ke mall, tempat pembelanjaan, tempat restoran, makanan, termogannya kadang-kadang diarahkan ke kepala lama gitu kan. Nah, baru baru apa namanya ada hasilnya. Nah, yang Anda buat bisa 0, sekian detik itu sekali tembak keluar langsung apa namanya? Deteksi angkanya. Nah, itu bisa jadi sebuah jurnal. Artinya Anda bisa membuat sebuah alat dan dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada, tingkat kecepatannya seperti apa. Jadi itu keterbaruan dari sebuah set teknologi informasi. Nah, memang nanti yang akan dikejar kalau saya sih lebih kejar ke penulisan ya. Jadi mungkin nanti cara bagaimana Pak cara supaya tahu bahwa hal ini sudah ada yang mengerjakan atau belum. Nah, mau nggak mau memang Anda wajib baca. Nah, ini masalahnya. Baca paper itu tidak semudah main game. Ayo. Saya lihat pasti banyak nama cowok nih hobi gamer biasa.
Gak apa-apa, nanti kita mabar bareng deh. Saya juga gamer kok. Jadi baca yang sudah dilakukan orang saat ini itu seperti apa, berhubungan dengan topik yang Anda cari. Nah, maka ini bisa jadi sebuah acuan untuk mencari. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara mencari apa namanya, apa yang diinginkan, maka kata kuncinya kita harus tahu dulu. Anda mau bikin apa? Anda mau meneliti apa? Anda melakukan riset tentang apa? Teknologi apa gitu ya. Kayak sekarang apa yang lagi ngetren nih? Lagi ngetrennya 4.0. Gimana caranya semua berinteraksi dengan mesin, machine learning sampai ke deep learning. Habis mungkin kita bicara big data, security, sekarang sudah bicara cyber security. Saya pun kebetulan sedang ambil S3 di UI dan topik saya blockchain. Nah, yang pernah dengar? Apa itu makhluk apaan itu? Chain mungkin terbayang langsung adalah Bitcoin. Iya, kalau ngomong Bitcoin seperti itu sih memang ya seperti itu. Jadi kalau boleh jujur ya, jujur. Saya punya perangkat superkomputer istilahnya nih superkomputer ya gimana nggak superkomputer orang apa namanya VGA-nya aja RTX gitu kan. Nah, kalau udah yang hobi gamer pasti udah tahu gitu VGA-nya RTX berarti wah Pak main gamenya seru. Iya seru sekalian karena kebetulan penelitian saya tentang blockchain ya sekali. Saya juga mining kripto, duitnya dapat, gamenya dapat, penelitiannya dapat. Kan gitu. Jadi buat kalian yang hobi gamer kebetulan punya perangkat mendukung ya jangan cuma main gamenya doang dong. Kalau bisa main game bisa menjadikan hasil sih nggak apa-apa. Kalau bisa sekalian, tadi saya bilang mining sekalian deh. Jadi sebulan tuh dapatlah at least 1 jutaan dari mining, 1,5 juta. Karena nggak niat juga karena selama komputer atau laptop nyala ya sambil nyala mining terus kemudian kita sambil ngerjain riset juga sambil apa namanya paper juga kerjain, game juga jalan gitu ya. Nah, jadi sambil menyelam minum air. Oke, itu anekdot saja. Kalau misalkan kecuali nanti ada yang mau riset tentang blockchain, boleh silakan filah hak saya untuk jadi dosen pembimbing. Oke, saya coba lanjut dulu. Nah, mungkin hari ini saya akan coba sedikit demokan ya bagaimana cara mencari sebuah literatur review dari sebuah topik permasalahan yang ingin atau akan Anda buat penelitiannya. Nah, meneliti itu eh, gampang-gampang susah ya. Kalau saya di S3 itu yang diminta adalah novelty. Tapi karena Anda masih S1, sebenarnya tidak diminta novelty-nya. Tapi minimal Anda tahu orang di luar sana sekarang tuh bikin apa sih. Nah, dan kalau misalkan Anda coba replikasi Anda bikin sendiri, terus kemudian dengan menggunakan data yang ada di Anda saat ini, bisa. Bisa dilakukan sebagai tugas akhir. Itu penyusunan tugas akhirnya. Nah, tetapi pada saat pembuatan penulisan jurnalnya seperti apa? Nah, harus agak ada diungkap data yang apa yang membedakan antara tulisan Anda dengan tulisan yang orang lain telah buat tadi. Karena eh gampang-gampang susah, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena takutnya yang ditakutkan adalah yang kita sebut dengan plagiator. Jadi orang udah buat seperti apa, Anda copy paste plok, bahkan tulisannya pun Anda copy. Anda klaim bahwa ini tulisan Anda. Wah, itu nanti bahaya. Yang kena bukan cuma Anda, mungkin pembimbingnya dan juga mungkin kampusnya. Mungkin pernah dengar ada beberapa kasus beberapa tahun ke belakang ya, ada yang kena plagiasi, dia dibatalkan tingkat kesarjanaannya, tingkat masternya hanya gara-gara dia plagiarisme. Itu kan nggak semua orang pasti maksud berniat seperti itu gitu kan. Tapi ya
mungkin ngambil jalan pintas yang dilakukan. Oke, sekarang saya coba share screen. Oke, udah kelihatan ya. Eh, ini salah satu untuk menguji terlebih dahulu. Saya perlihatkan apa yang disebut dengan Simago. Simago Journal Ranking ini yang sampai saat ini jadi patokan orang Indonesia untuk tahu jurnal tersebut reputasinya baik atau jelek. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Jadi misalkan saya punya beberapa apa namanya jurnal misalkan. Saya ingin mengetes jurnal tersebut reputasinya apa sih? Nah, atau mungkin kalian ada yang sudah berencana ngambil tugas akhir dan sudah tahu akan dikirim ke jurnal mana. Nah, silakan dicek di sini. Misalkan di sini saya sudah ada MPI Applied Science misalkan. Search saja. Nah, ini muncul. Nah, di sini kita bisa lihat H-indeksnya seperti apa. Udah gede seperti ini, udah masuk kisaran 2 atau Q1 nih. Coba kalau ke bawah, wah, dari lihat warnanya aja udah kelihatan. Ini warna Q2, ini satu. Ini di sini Q3 dan di sini Q4. Jadi dari 2012 mungkin dia masih Q4, terus kemudian ada beberapa yang naik jadi Q3, ada yang jadi Q2, bahkan ada yang sampai Q1. Overall, dia saat ini posisinya adalah Q2. Dan ada juga beberapa jurnal. Jadi gini, kalau misalkan Anda menemukan sebuah jurnal atau Anda mau submit ke sebuah jurnal tertentu, saran saya adalah memastikan jurnal tersebut masih aktif. Nah, ada jurnal-jurnal posisinya sudah discontinue. Discontinue itu artinya sudah tidak diakui keberadaannya. Nah, biasanya di sini ada tulisannya. Tulisannya di sini bahwa jurnal di sini discontinue per tahun berapa. Itu salah satu kunci supaya Anda hati-hati, tidak asal ngirim jurnal, tapi ada tulisan dicek dulu, ada tulisannya discontinue atau tidak. Kalau tidak ada di sini berarti aman. Saya lupa jurnal apa yang discontinue buat. Beberapa jurnal yang sudah discontinue. Oke, nggak apa-apa. Kata yang tadi, misalkan saya nggak ada yang prosidiknya. Nah, kita bisa lihat H-indeksnya aja sudah segini, bisa nebak Q1, Q2, atau Q3, atau Q4. Ini semakin tinggi udah ada jaminan bahwa ini adalah Q1. Nah, ini udah hijau semua, Q1. Sampai tahun 2020 dia Q1. Jadi dia Q1. Q1 itu berarti artinya apa, Pak? Artinya jurnal tulisan Anda begitu masuk ke dalam uh, tulisan Anda, hasil riset Anda, begitu masuk ke dalam jurnal yang reputasinya Q1 ini, dia itu akan diakui di seluruh dunia. Pastinya sudah paling oke, gitu kan. Apalagi biasanya orang teknik itu biasanya mengacunya ke standar IEEE. Saya masuk ke IEEE ini sekarang. Nah, di IEEE ini mungkin Anda sering dengar, sering lihat ada IEEE Conference. Apa sih itu? Nah, kalau sudah ngomong IEEE Conference, pasti isinya memang adalah berbau-bau tentang teknik. Puter itu apa namanya?
elektro, science, dan sebagainya. Pokoknya berbau itu pasti lari yang sini. Jarang yang berbau healthcare, itu jarang masuk ke sini, kecuali healthcare-nya lebih ke tekniknya gitu ya. Bahasa tekniknya, bukan bukan ke healthcare tentang kedokteran ya, bukan, tapi lebih ke tekniknya. Nah, kalau misalkan Pak, gimana kita bisa join? Silakan, Anda bisa jadi member di sini, biayanya juga biasanya murah, ada diskon 50% untuk mahasiswa, cuma memang ya annual fee, jadi tiap tahun apa namanya, keanggotaannya itu setiap tahun. Dan untuk apa namanya, fasilitas yang diberikan, berarti Anda bisa mencari, akan bisa mengakses jurnal-jurnal yang ada di dalam IEEE ini secara gratis karena Anda sudah bayar selama setahun. Hanya memang mungkin seingat saya terbatas ya, terbatas berapa paper saja yang bisa di-download. Artinya karena terbatasan dari si apa namanya, fasilitas karena sebagai student tadi. Tapi keuntungan lainnya adalah biasanya kalau ada conference yang didukung oleh IEEE, ini biasanya harga member untuk IEEE harganya biasanya lebih murah, apalagi student IEEE juga biasa jauh lebih murah untuk bisa ikut. Jadi biasanya tugas akhir terus kemudian apa namanya, mempublikasikan tugas akhirnya ke dalam conference. Nah, biasanya ikut ke sini murah, tapi ya bereputasi kita bisa lihat ada di mana gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara cari judulnya ya di sini kan kita mau bicara tentang apa nih? Bicara IoT. Ada banyak, Anda mau dari conference atau nari dari jurnal atau dari magazine, tapi kita skip saja. Kita fokus di dua ini antara conference atau yang jurnal. Conference berarti yang sudah dibuat walaupun masih ringkas, tapi masih bisa dikembangkan. Kalau yang sudah fix, yang sudah jadi. Di sini ada beberapa jurnal yang bisa kita baca dan kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini, artinya Anda mungkin hanya sampai sebatas melihat di sisi abstrak. Misalkan, caranya kita lihat, kita baca abstraknya, kira-kira sesuai atau tidak dengan yang cari gitu ya. Kan sesuai, baru kita download. Tapi ini memang bicaranya harus sign in dulu sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau tidak bisa apa namanya, bukan sebagai member mungkin tidak bisa download. Nah, di sini saya akan coba memperlihatkan ini yang disebut dengan open access dan yang tidak open access. Nah, ini yang ada gemboknya ini, ya, ini yang harus berbayar. Ya. Pak, gimana yang open access? Nah, open access ini contohnya ini. Kalau saya biasanya ambil ada yang di sini, ada yang di Peerj, banyak sih sebenarnya. Jadi ya, kata kuncinya Anda tinggal mencari jurnal yang open access. Artinya apa? Kalau jurnal yang open access itu adalah jurnalnya gratis, tidak bayar. Nah, yang bayar siapa, Pak? Yang bayar kita sebagai autor. Kalau Anda mau mengirim jurnal, Anda akan bayar ke sini. Jadi ada yang, Pak katanya ngirim jurnal ada yang gratis. Ada, tapi itu seleksinya edan. Dan waiting listnya cukup panjang. Kalau Anda menulis, mungkin sudah dengar juga kalau di kampus, kalau untuk nulis jurnal itu bisa sampai 1000 berapa? 150 ya kalau nggak salah. Anda harus dibebankan membayar 1250. Itu apa Pak? Ya, itu contohnya ini. Di sini contohnya. Jadi tulisan Anda akan disubmit ke sini. Pada saat tulisan Anda disubmit ke sini, kita sebagai penulis bayar. Tapi benefitnya, kalau tulisan kita masuk di sini dan orang yang mencari tulisan kita, biasanya orang akan mencari yang gratis kan?
Itu saya masukin ke sini, saya bisa download. Tadi ini kan apa ya enaknya ya? Smart home. Oke, cukup baru nih 2021. Oke. Kemudian ini abstraknya, ini gambarnya sekilas kita bisa download secara langsung. Saya download tik, nggak perlu ada login, nggak perlu bayar. Nah, ini yang kita sebut dengan open access. Jadi saya sebagai pembaca pasti akan dimudahkan dengan jurnal yang open access. Apa? Karena kadang-kadang saya lihat judulnya oke, udah bayar, ternyata begitu dibaca, wah nggak nyambung kan rugi. Orang Indonesia kan itu hitungan banget gitu ya. Jadi di sini, nah, oke, udah selesai ya. Coba saya buka. Ini kan, itu misalkan saya baca, oh, wah Pak, cocok ini Pak. Nah, kalau berbayar, begitu baca cocok kan nggak masalah. Tapi begitu berbayar, ternyata pas dibaca, wah Pak, nggak nyambung Pak. Nggak sesuai sama ekspektasi saya, misalkan seperti itu. Nah, berarti rugi itu. Nah, oke, berarti biasanya kita akan mencari yang jurnal yang open access. Dengan mencari dari jurnal yang open access, saya sebagai autor tadi kan bayar nih. Anda sebagai autor nanti bayar 1.250 itu tadi kan. Kelebihannya adalah karena orang mencari yang gratisan dan pasti Anda akan disitasi sama orang yang baca. Jadi misalkan saya baca ini, oh cocok nih, ya udah. Nanti di tulisan saya akan pasti mensitasi si beliau ini. Seorang penulis itu tenarnya dari hasil citasinya. Saya pun citasinya belum banyak, dikit. Kan mungkin belum, nggak seperti dosen yang lain. Tapi di sini jelas posisinya seperti apa. Dan coba kita tes. Ini tadi MDPI processes ya. Kita lihat dia peringkatnya seperti apa. Cari 28, berarti ini kitaran kedua. Nah, dua nih. Reputasinya udah lumayan karena dia kedua. Kalau Anda mengacu dari paper yang ini tadi, jadi acuan saya untuk penelitian saya, Pak. Apa namanya, saya lihat dia prosesnya begitu, jelasannya cukup dan sebagainya. Nah, acuan. Ya, kalau dosen yang baik pasti lihat, oke, papernya mana? Ini. Papernya apa itu? Q1, Q2, apa Q3? Terus Anda bisa cek kan, oh Q2 Pak, oke, nggak apa-apa, lumayan gitu kan. Papernya ada nggak di sini? Wah, nggak ada Pak. Wah, jangan. Pasti gitu. Nanti dosennya bilang, oh jangan jadikan acuan. Nggak jelas itu, gitu kan. Nah, kita sebut dengan jurnal predatory. Dia apa? Dia bikin jurnal dan kemudian kayak tadi ada orang-orang yang hanya ingin terlihat wah, gitu ya. Terlihat wahnya dari sisi supaya dia bisa apa namanya terbit di jurnal, tapi ternyata jurnalnya begitu discontinue atau tidak aktif. Nah, itu sangat disayangkan. Oke, itu tadi ada MDPI. Saya biasanya juga ada yang di sini, ada Hindawi, cara salah satu open access juga. Banyak sih, silahkan dicek banyak. Bahkan kalau mau ngecek di Simagonya juga ada kok. Jadi cara carinya di sini, masuk ke simagojr.com ya. Terus kemudian Anda pilih jurnal rankingnya. Nah, di sini udah langsung kelihatan. Ini semua jurnal ada. Ada 32.958 jurnal. Berikut sama kuartilnya, rankingnya. Ini dari Q1 terus sampai di paling ujung mungkin jadi Q4. So, kita akan coba spesifikasikan pencariannya ke computer science. Computer science ada 6 ribuan. Terus kira-kira masuk ke apa nih ya? Misalkan artificial intelligence, ada 1.400. Mau yang di negara mana?
aja. Nah, jadi di sini kita juga bisa lihat ada Q1-nya di sini, peringkat paling tingginya ada Science Robotic dari negara ya. Masuk ke sini bisa kita juga bisa cari atau Pak cari yang open access gimana Pak? Ini berarti bayar berarti. Kita cari yang open access-nya. Nah, kita cari yang open access ini gambar gemboknya kebuka. Artinya kalau saya masuk ke sini, saya buka di sini, slide-nya mana? Nggak kelihatan. Machine learning. Page-nya ini bisa saya download papernya langsung bisa saya download. Dilihat di sini, ya harus bayar dan sebagainya karena open access. Open access itu untuk readernya, bukan untuk autornya, bukan untuk penulis ya. Oke, kemudian saya ngajarin agak agak nggak bener nih. Agak nggak benernya karena gini, ada yang namanya sebuah sebuah situs yang membantu pembenaran ya sebenarnya. Jadi nih langsung saya buka saja. Nah, ini kita pernah dengar namanya Saya Hub. Saya ngajarin nggak bener nih sebenarnya. Tapi ya sudah nggak apa-apa karena orang Indonesia itu selalu mentok masalah duit ya. Mungkin beli paper udah dibeli ternyata nggak ada apa nggak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, di sini ini kita bisa membuka. Ya. Tapi memang ini di sesama peneliti disebutnya ini ilegal. Nah, ilegal. Tapi ya kadang-kadang ada peneliti juga yang nggak apa-apa akses aja, cuma jangan lupa berarti Anda harus mensitasi gitu ya. Nah itu jadi di sini Sci-Hub ini dari sisi kita sebagai reader kita kan selalu berusaha mencari yang open access, tapi dari sisi penulis mau Anda buka dari Sci-Hub ataupun enggak silahkan aja, bodo amat. Nah, nggak ada urusan sama saya. Urusan sama saya itu adalah Anda mensitasi tulisan saya, gitu kan. Nah, tapi si iHub ini dimusuhi sama publisher, publisher jurnalnya. Ya itu tadi. Takutnya ya tadi orang sudah di situ, orang apa namanya mau akses harusnya bayar, ternyata bisa ngambil gratis gitu ya. Oke, saya coba ambil contoh tadi yang IEEE Explorer tadi yang, nah ini ya, ini kegembok nih, kan kegembok nih tadi. Oke, copy judulnya, saya taruh di sini, saya buka, jeng jeng, nah, ya semua udah bisa di-download nih. Oke, padahal tadi di IEEE-nya, kalau saya klik download, saya diminta login. Login berarti saya harus bayar. Meskipun saya punya akunnya, tapi saya nggak mau tunjukin gitu kan. Biar biar nggak apa namanya, Anda tahu bahwa ini harus bayar, harusnya bayar gitu kan. Jadi saya ngajarin nggak bener nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Demi keberlangsungan Anda sebagai peneliti. Oke ya, jadi ini bener Kak, ini sama nggak Pak? Takutnya beda. Oke, kita lihat ya. Kita lihat abstraknya deh yang di atas tadi. Kita lihat di abstraknya. Coba, Internet IoT is very disruptive. IoT is very disruptive teknologi ujung-ujungnya with sensor data. With sensor data. Sama kan? Oke ya. Nah, cuma jangan kaget. Sci-Hub ini sering dibredel sama sama penjaga internet biasanya. Jadi kadang-kadang nanti dia berubah, Sci-Hub-nya dia berubah. Bah kemana-mana, IP-nya ada yang ada yang RUS, ada yang TW gitu kan. Nah, pokoknya domainnya ganti-ganti deh. Ya, ini siap-siap aja biarkan Om Google deh yang mencari gitu ya.
Saya patokannya cukup Ciminho. Dicari yang seperti apa? Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk sebelum UTS. Di nanti ceritanya materi yang saya minta di ujian tidak seriusnya biasanya adalah saya minta Anda mencari topik. Topiknya ya terserah, topik Anda masing-masing mau apa, tapi topiknya itu harus ada acuannya. Acuannya apa? Acuannya ya paper. Paper yang mana Pak? Ya paper yang sesuai dengan topik Anda. Oke, terus gimana? Minimal, nanti saya minta ada minimal, misalkan ada 3, ada 5 topik dengan yang topik yang sama. Nah, harapannya nanti di UAS, jadi di UTS itu saya cuma minta Anda mereview dulu beberapa topik yang yang akan Anda usulkan, terus kemudian dari topik tersebut ada beberapa paper, dari paper tersebut silahkan dibikin reviewnya masing-masing paper gitu ya kan. Here di UAS baru kita bicara review secara menyeluruh. Jadi seolah Anda diminta bikin sebuah paper tentang hasil review dari 5 3 paper tadi untuk dijadikan satu buah tulisan. Tapi nggak cuma tulisan doang. Nanti juga saya akan minta Anda untuk menuliskannya dalam mode standar seorang penulis. Yang standar adalah biasanya menggunakan template doc, baik itu standarnya IEEE atau standar masing-masing paper. Ada juga yang standarnya penulisannya menggunakan LaTeX. Mungkin pernah dengar LATEX. Nah, LaTeX ya. Nah, penulisannya dengan mode LaTeX. Nah, cuma jangan takut nanti di UTS biasanya saya akan minta Anda bikin review papernya secara mandiri masing-masing. Nanti di UAS itu nanti akan kita bikin kelompok. Silahkan ditentukan dari sekarang kira-kira siapa partnernya. Partner in crime-nya siapa. Ini juga saya akan informasikan kalau melihat dari jumlah apa namanya mahasiswa yang ada di satu kelas tersebut untuk menentukan jumlah kelompoknya, jumlah anggota dalam satu kelompoknya. Biar apa? Biar bagi-bagi nanti sambil nulis ada yang mode docs-nya, yang nulis ada yang mode lateknya karena mode latek agak sedikit effort ya, ada sedikit effortnya. Oke, terus kemudian biasanya kalau paper sudah jadi, kita harus mengetes tulisannya menggunakan alat plagiarism check-nya. Baik itu menggunakan Turnitin atau satu lagi apa lupa saya. Ya pokoknya dicek ya. Dicek tulisannya sampai seperti apa. Ada yang sama nggak tulisan saya dengan tulisan orang lain? Atau saya coba perlihatkan yang punya saya deh. Oke, ini hari ini saya udah dapat hasil review cek dari tulisan saya. Sini merah-merah ini adalah yang suspek sama. Tulisannya sama dengan orang lain. Ya, tulisannya sama dengan orang lain. Oke. Nah, oke, saya lihat overall-nya langsung. Overall-nya di sini originalnya similarity index-nya hanya 4%. Artinya ini sudah secure, sudah aman karena ada jurnal yang mensyaratkan kurang dari 10%. Artinya kalau kurang dari 10% berarti ini punya saya udah aman karena tidak mirip dengan tulisan siapapun di dunia ini gitu ya. Bahkan tulisan saya ternyata masih mirip dengan tulisan saya sebelumnya. Karena saya yang nulis karena eh, penulisnya sama karena kadang-kadang apa ya? Tulisan saya itu sama gitu. Karena secara nggak sengaja saya nulis dalam bahasa Inggris ternyata itu sama dengan yang di tulisan saya sebelumnya.
sampai 2% sendiri tulisan saya sama, ya udah nggak apa-apa. Karena saya memang saya sendiri yang nulis gitu kan. Ada yang tulisan dengan orang lain, nah ini cuma 1%. Ada juga yang satu grup dengan saya, dengan profesor saya, dan ada yang misalkan dicek similarity-nya masih di atas 25, wah ini parah banget. Atau saya pernah nemuin ada mahasiswa tulisannya sampai 80%. Duh, ini copy paste berarti ini. Karena sama persis gitu kan. Anda nggak bisa menyangkal bahwa tulisan Anda itu kalau Anda nulis sendiri pasti akan beda. Stylenya pasti akan beda. Apalagi bahasa Inggris ya, style penulisannya pasti akan beda gitu kan. Nah, kalau bisa sama persis, nah ini langsung nanti ketahuin. Wah, ini mah copy paste. Kenapa? Orang sudah duluan nulis, Anda ngaku-ngaku itu tulisan Anda nggak bisa. Oke ya. Jadi hati-hati dengan penulisan. Jadi jangan sampai Anda dianggap sebagai seorang plagiator. Oke, ini contoh saja. Dan nanti kalau udah bicara bagaimana menyusun tulisan ini, saya masih mode doc ya, karena papernya mintanya doc. Kalau papernya sudah mintanya latex, berarti harus ada kerja effort. Nah, saya juga membuat atau menggunakan apa yang disebut dengan tools untuk literatur review. Literatur tools untuk reference ya. Bisa menggunakan nanti Mendeley, free, atau kalau yang punya duit bisa menggunakan EndNote, nah, atau yang free juga Zotero, bisa digunakan. Jadi itu apa-apa. Nah, itu untuk memudahkan kita bikin reference ini. Yang sudah biasa pakai Word kan juga sudah biasa sih, kita biasa bikin reference ya. Nah, cuma biasanya agak ribet. Masih enak menggunakan tools. Ada yang menggunakan EndNote seperti saya menggunakan EndNote, atau menggunakan Mendeley. Tujuannya apa? Hanya mempermudah saja sih. Mempermudahnya bagaimana? Jadi kayak tadi di sini, ini ada side disk nih. Kalau di Word berarti Anda harus ngetik lagi nih. Tuh, ini Anda copy paste gitu kan, taruh di Word-nya, terus nanti jadi reference untuk apa namanya? Untuk referensi Anda. Nah, tapi kalau di sini saya bisa langsung download aja. Begitu udah download, nanti hasil file downloadnya akan saya up di Mendeley ataupun di EndNote saya. Saya akan memudahkan di Word saya tinggal klik, ini merefer ke siapa. Nanti otomatis juga terurut, tinggal stylenya mau apa. Ada yang stylenya menggunakan IEEE, ada stylenya menggunakan APA apa gitu kan, menggunakan APA. Nah, ada yang style-style yang lain, tinggal tergantung jurnalnya mensyaratkan seperti apa. Akan lebih mudah daripada teks semua di mode Word ya, mampus deh itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan so far? Terima kasih Pak, tips dan triknya. Oh, tips dan triknya. Ini saya ngajarin nakal ya. Oke, mohon dibuka juga kameranya biar saya bisa capture untuk bukti absensi ya. Silahkan yang bisa mengaktifkan kameranya. Saya belum belum. Kira-kira ada pertanyaan bagaimana mencari papernya, terus kemudian bagaimana mencari topiknya. Nah, karena kita bicara masalah riset teknologi informasi ya. Jadi saat ini bisa dijadikan acuan untuk kira-kira Anda mau tugas akhirnya seperti apa nih nanti. Kalau misalkan tugas akhirnya adalah membuat TA, berarti biasanya dosen pembimbingnya akan nanya, kamu acuannya apa? Paper yang mana? Orang bikin gini Pak, papernya ini Pak. Oke, papernya reputasinya seperti apa? Begitu dicek, oke reputasinya begini. Kamu yakin bisa ngerjain coding programnya? Oh ada Pak, dia share juga GitHub-nya. Nah, udah enak itu, tinggal kita coba gitu kan. Oke, saya capture dulu ya. Siap-siap, senyum lebar-lebar, tapi jangan lebar banget. Satu, dua, tiga. Word dulu.
Oke, jadi kalau Pak, kalau paper jurnal, oh ini yang tadi ya, ini nggak apa-apa. Nah, jadi maksudnya begitu kita bicara jurnalnya reputasinya seperti apa, itu akan menjadi kita jadi pede. Oh, orang masuk jurnal ini tuh sudah berdarah-darah gitu kan. Nah, berarti kalau saya mengacu jurnal tersebut, berarti apa namanya? Bisa dibilang saya bisa tahu orang menulisnya seperti apa, cara stylenya seperti apa. Nah, apa-apa silakan. Kalau ada yang mau diskusi, nanyain atau Pak gimana cara dapet jurnal yang baik, ya tinggal cari di Om Google sih sebenarnya. Ada mau nyari topiknya apa nih gitu kan. Seperti tadi kalau ngomong topiknya IoT, topiknya big data, big datanya tentang apa? Pak, saya ingin artificial intelligence, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tulis aja artificial intelligence mau tentang apa. Nah, biasanya dari Om Google tuh kan banyak tuh apa namanya jurnal-jurnal yang muncul misalkan. Nah, tinggal tadi saya bilang Anda ambil pertama jangan dibaca dulu tapi dicek reputasinya. Jurnal tersebut reputasinya seperti apa? Kalau reputasinya sudah tadi yang saya bilang Q1, Q2, Q3, nah berarti aman nih. Bagus, tapi begitu dimasukin dalam tadi yang si Mago tadi, wah Pak, nggak nemu ya jurnalnya. Wah, udah jangan terusin deh. Takutnya Anda terjerumus ke jurang yang paling dalam nanti kalau diharapkan apa namanya bisa jadi kita mengikuti petunjuk yang salah. Nah, kemudian Pak kalau sudah dapat jurnalnya dan ternyata reputasinya bagus, gimana Pak? Nah, akan kalau anak apa namanya anak IT ya biasanya mencarinya bukan cuma topik dan judulnya juga, tapi dibaca juga. Kira-kira setelah dapat jurnal tersebut bagus atau tidak, dia sharing nggak GitHub-nya, codingnya gitu kan? Nah, Anda biasanya begitu, wah Pak ini bagus Pak, tapi dia nggak nge-share GitHub-nya Pak. Ya, biasanya kalaupun nggak nge-share secara eksplisit, silahkan coba share di GitHub. Anda cari di GitHub, mungkin dia tulis di situ juga, tapi mungkin namanya beda gitu kan. Itu, atau ada yang nggak ngerti apa itu GitHub. Mudah-mudahan udah pada tahu ya. Ini saat ini selain Stack Overflow ya. Kalau Stack Overflow juga mungkin sudah familiar semua juga gitu kan. Nah, tapi yang jelas kalau udah ngomong GitHub, ini berarti Anda bisa lihat codingan orang secara detail. Bahkan mereka kasih free. Credit title jangan lupa disertakan gitu kan, dan forkingnya jangan lupa disertakan gitu ya. Nah itu, tapi kalau kalau cuma Stack Overflow kan cuma kendala doang. Kalau ada masalah ada apa-apa ya silakan jadi programmer Stack Overflow gitu ya. Tapi kalau udah masuk di GitHub, oke. Okay. Nah kalau sudah biasa masuk di Git ya, di GitHub itu mungkin Anda akan bisa nyari. Nah kira-kira topik yang mau dicari seperti apa, coding programnya bagaimana. Biasanya untuk anak-anak yang ngambil tugas akhir secara normal, ini nyari paper yang ada codingnya itu lebih pede jadinya. Lebih pedenya apa? Oh, contoh codingnya udah ada Pak, tinggal saya mau nyobain gitu kan. Dicobain di versi saya. Versi saya cobain berhasil. Nah, misalkan di situ dia bikin artificial intelligence IoT tentang mengenali face recognize misalkan. Nah, saya tambahin, saya face recognize saya nanti diimplementasikan untuk absen, Pak. Jadi, mahasiswa yang masuk ke kelas udah nggak perlu cap jempol ataupun ngetap, tapi si kamera begitu ngeliat muka aja langsung nyebut si A hadir. Kalau masih tapping kan bisa jadi apa? Nitip kan? Anda nitip kartunya ke temennya. Gitu. Tapi kalau face recognize, nggak mungkin muka Anda minjem mukanya orang. Gitu. Kecuali Anda apa turunan Mission Impossible ya, jadi pakai apa masking gitu kan, kamera tutupin wajahnya, masuk, nah, terus nanti keluar lagi, ganti maskingnya, masuk lagi, ya udah di absen ya. Kecuali udah niat kayak gitu sih nggak apa-apa. Cuma kan kita belum kayaknya. Teknologi bikin masker yang mirip dengan orang lain tuh mungkin belum. Kecuali Anda sudah memang niat tugas akhirnya mau bikin gitu, nah nggak apa-apa sih. Itu novelty gitu. Anda bikin menggunakan apa printer 3D gitu kan,
printer 3 dimensi muka orang. Detail banget. Tapi yang susahnya mungkin warnanya ya. Warnanya printer 3 dimensi kan cuma biru, merah, hitam, putih gitu kan. Nggak ada yang abu-abu gitu. Mukanya orang Indonesia kan rata-rata sawo matang gitu ya. Atau sawo busuk. Oke, jadi itu contohnya. Jadi misalkan kalau Anda yang mengambil jalur tugas akhir, biasanya dosen pembimbing akan nanya, Anda mau bikin apa? Bikin ini. Acuannya apa? Acuannya ada paper tentang ini, Pak. Ada codingnya? Ada, Pak. Nah, ya udah, replikasi dulu. Anda replikasi dulu codingnya sampai berhasil mereplikasi, terus kemudian baru, oke, sekarang Anda mau tambahin apa? Atau Anda mau case study-nya tentang apa dari replikasi tersebut? Nah, kalau yang mengambil jalur TA-nya mengambil jalur jurnal, ya tadi balik lagi. Anda mau bikin apa? Orang lain sudah sampai seperti apa? Nah, kan itu. Nah, makanya biasanya Anda akan diminta, kalau kayak saya biasanya akan minta Anda baca dulu. Sudah berapa banyak paper yang Anda baca, dan tahu orang lain sudah bikin apa. Nah, baru. Kalau gitu, Anda mau bikin yang mananya, gitu kan. Oh ya, bikin ini saja, Pak. Karena nggak apa-apa, kasih levelnya S1. Jurnalnya tidak harus, kalau saya sih berasumsi jurnalnya tidak harus yang keterbaruan. Level Anda belum, belum waktunya level seperti seorang invention ya, untuk penemukan ya. Jadi sih bicara apa namanya, gimana mengimplementasikan. Oke, any questions so far? Selain yang sudah saya sampaikan dari awal, tugas-tugasnya ngapain Pak nanti? Ya tugas-tugasnya nanti pertama paling Anda saya minta mencari jurnal yang kira-kira topiknya sesuai dengan niat topik tugas akhir Anda. Baik itu nanti Anda mau take topiknya apa, tugas akhirnya dalam mode TA atau dalam mode jurnal. Jadi harus tahu dulu kan, saya mau bikin topik apa. Saya cari dulu topiknya. Saya cari dulu jurnalnya. Baru saya bisa melakukan riset. Nah, kan bikin riset tapi yang sudah dikerjain orang gitu kan, kesannya gitu nanti. Kalau udah dikerjain orang ya Anda dianggapnya, oh ini bukan riset Anda, ini risetnya orang kok. Anda ngikut. Anda nggak bisa klaim juga ini buatan Anda yang paling baru, karena ternyata orang lain sudah menyelesaikan lebih dulu, bahkan mungkin lebih baik gitu kan. Pak, kok sama apa namanya, bisa bantu saya di Kapita Selekta dong Pak, penyusunan gitu. Nah, ya, memang nyambung kan, ini udah Anda udah tingkat-tingkat akhir ya, memang tujuannya itu bikin paper, bikin tulisan gitu kan. Sampai sejauh mana Anda bisa baik kesannya. Oke, okay. Any question lagi? Kelas jam 6 ya. Kalau ada yang kelas B2 mungkin baru gabung atau masuk, kan jika ada pertanyaan, kalaupun apa namanya, malu bertanya nggak apa-apa, nanti saya infokan di grup juga link YouTube-nya. Ya, cara hari ini nanti sudah saya recording, terus kemudian dia upload di YouTube channel saya. Silahkan dilihat lagi buat yang ketinggalan ataupun yang apa tidak bisa masuk dari awal, bisa ditonton di situ. Jangan lupa like dan subscribe-nya karena itu gratis. Wah, tekan lonceng kalau perlu. Nggak, saya sih bukan YouTuber seperti itu. Saya cuma YouTube-nya dijadiin media untuk nyimpen koleksi saya. Belum niat jadi YouTuber saya. Karena masih niat jadi apa namanya, pengumpul koin Bitcoin aja dulu deh. Ayo ngaku. Ada yang komputernya pakai ROG di sini? Atau komputernya apa? Pakai Predator, Acer? Kan pasti gamer tuh. Nah, komputer canggih-canggih kenapa nggak cuma dipakai main game doang sekalian? Gimana caranya usaha buat cari duit gitu kan? Pak, nah saya hobinya main game. Ya, ini kan saya bikin mining itu apa, di belakang kan, dia jalan gitu, tentu dapat duit gitu ya. Perlu saya buka Indodax saya?
Apalagi sekarang Bitcoin lagi tinggi banget tuh kan, 700 juta. Wah, mantep itu. Nggak, saya nggak jadi nggak bener, tapi iya bener ini. Nggak, bukan bohongan gitu. Daripada Anda main saham, ya, main saham, main pialang gitu kan, Anda modal duit. Kalau ini kan Anda sudah dimodelin sama orang tua komputer. Nah, komputernya dipakai sekalian mining, kalau saya nyebutnya gitu. Aplikasi miningnya banyak, nanti nggak apa-apa japri deh kalau pengen nanya ke saya seperti apa. Nah, miningnya berarti kan dapat duit tuh. Apalagi yang tinggal di rumah sama bapak ibunya, nggak usah mikirin listrik kan, karena listrik yang bayar orang tua kalian. Tapi Anda dapat duit gitu kan. Nah, artinya ya, tapi nanti jangan lupa kasih ke orang tua gitu, kalau udah dapat 700 juta gitu. Miningnya di kantor Pak, oh nggak apa-apa, oh, apalagi kalau komputernya bisa nyala 24 jam di kantor, wah mantap itu. orang orang kantor tuh nggak tahu gitu loh, bahwa Anda akses internetnya mereka 24 jam nyala gitu kan nggak tahu. Kantor kan bayarnya apa namanya, bayar internetnya kan juga 24 jam kan. Wah, nggak jadi nggak bener nih Pak Fidi. Nah, coba berarti ya itu tadi, sambil mining, ya, sambil belajar. Bahkan terus terang saya mining pun juga, saya bukan pemain lama, saya juga pemain baru juga kok. Barunya gara-gara saya ngambil S3 tentang blockchain. Saya ingin tahu blockchain itu seperti apa sih, bagaimana cara kerja, proses, dan sebagainya. Saya terjun langsung, kebetulan dikasih laptop sama promotornya yang cukup oke. Laptop saya ini gitu, dari kampus gitu kan. Ya, karena perlunya GPU yang sangat-sangat tinggi dan saya pakai RTX. Sudah ngomong RTX pasti udah tahu ya seri berapa, silahkan ditebak sendiri. Nah, kemudian penasaran, cobain, ternyata oh prosesnya begini toh. Oke, nah alhamdulillah. Jadi sampai sekarang bukan side way lagi, itu udah saya job lagi, udah 3 job mungkin. Job utama saya ngampus, ngajar. Job keduanya eh, karena sambil kuliah. Job ketiganya itu dapat duit dari sini. Job keempatnya itu dapat duit dari ngajar pelatihan. Dari yang mungkin pada tahu saya dari networking ya, jadi ngajar Cisco. Wah, set way-nya. Saran saya sih tadi, mumpung misalkan ada komputer yang oke, apa nggak sekalian gitu loh. Cuma jadi gamer doang. Ya, biasanya cowok-cowok nih gamer sejati ini. Apa? Valkyrie. Mabar bareng deh kalau nanti. Oke, Sak, silakan. Ada yang lain mau disampaikan? Awas, Pak, kalau silakan open mic aja. izin Ya bertanya, gimana? Pak, boleh? Siap. Kalau saya untuk yang kampus Merdeka itu gimana ya, Pak? Tetap kita Ya, upload logbook aja ya, Pak? gimana gimana? Maksudnya Kan apanya? tadi kampus Merdeka lagi, Logbooknya? Pak. Ada instansi kan, kalau semester 6 kemarin, saya instansinya kan memang di perusahaan saya. Kalau yang sekarang saya di Widyatama, Pak, di lembaga bahasanya, kampus Hmm, Merdekanya. ya nggak apa-apa. Jadi kan setahu saya ini tetap berjalan saat ini gitu. Jadi logbook dan sebagainya tetap harus dikumpulkan. Terus ya Baik. nanti penilaiannya akan berbeda gitu, kayak yang kemarin kan. Artinya yang tidak mengambil program Kampus Merdeka berarti tetap mengikuti UTS UAS. Yang mengambil Kampus Merdeka berarti nanti urusannya dengan apa namanya, pelaporan kan. Instansinya. Nah, Ya, ya betul, Pak. pelaporan dari instansinya, terus kemudian nanti nilai akan kita cuma setor apa namanya, logbook ke prodi, nanti prodi yang akan memproses kayak yang kemarin kan, proses yang mengeluarkan dari prodi gitu. Kita hanya setor Betul, Pak. berdasarkan Anda menyerahkan logbooknya, karena ada beberapa juga yang tidak menyerahkan logbooknya ke dosen pengampunya masing-masing tapi ke prodi. Jadi nggak apa-apa. Baik, Pak. Tadi kalau misalkan Terima kasih. Anda mau apa namanya, sambil nyoba, seperti tadi ya, kalau saya sih nggak apa ya, karena tadi kan saya bilang saya UTS UAS-nya nggak bakal ada pun juga karena tugas. Jadi kalau Anda mau pengen nyoba pun silahkan, kalau saya sih gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Yang kemarin ada yang nilainya belum keluar, atau ya tadi takutnya saya tidak dapat apa namanya, logbooknya dari mahasiswa,
tapi ternyata Anda mengambil program kampus Merdeka gitu kan. Jadi takutnya ada yang nilai yang belum keluar karena mungkin karena saya nggak dapat, saya nggak setorin ke prodi ya urusannya silahkan langsung tanyakannya ke prodi gitu loh. Takutnya seperti itu. Di sistemnya kayaknya masih belum keluar sih, Pak. Di Masih belum sistemnya keganti. belum keluar, oh, belum muncul ya. Tapi Betul. kemarin sih saya dapat kepastian dari Pak Ari katanya nilai sudah diproses. Hanya mungkin memang masih ada antrian untuk proses ngeluarin nilainya karena ada beberapa yang mahasiswa reguler pun ada beberapa mata kuliah yang sampai hari ini belum keluar padahal dosen udah ngeluarin. Jadi karena ada beberapa kasus dosen yang memperbaiki nilai sehingga harus uh, di-entry manual sama tim IT sudah dianggap terlambat setor. Oke, ada lagi pertanyaan? Bitcoin hari ini 740. Lumayan. Atau nggak sama main Bitcoin deh gitu kan. Koin-koin yang receh aja. Berapa? BNB gitu kan 6 juta. Anda bisa dapat 0,01 sehari berarti 60 ribu tuh dapat. Ayo. Nggak perlu keluar duit. Beda kalau Anda ngomongnya apa namanya beli saham gitu kan. Berarti Anda ada modal dulu kan. Kalau ini modalnya dari mana? Ya modalnya dari komputer kita nyalain, komputernya melakukan mining gitu kan. Nah, kemudian baru apa namanya dapat duit. Duitnya bisa cair Pak, bisa dari Dodak masukin terus tinggal transfer ke BCA, transfer ke OVO. Wow. Cuma transfernya mending sekalian gede karena biaya administrasinya lumayan. Ngambil 100 kepotong 25 ribu kan rugi. Jadi ngambil 500 ribu sekalian, terus kepotong 25 ribu ya nggak apa-apa gitu kan. Kan uang kaget. Oke, so far masih ada pertanyaan seputar bagaimana mencari paper, menulis yang baik, atau mungkin Pak, gimana supaya tulisannya keterima di yang Q1, Q2, Q3, Q4? Kalau ini saya belum bisa ngomong secara detail karena saya juga paling tinggi baru Q3, sedang berproses untuk Q2. Semakin tinggi biasanya rumusnya semakin oke. Jadi rumus gimana Pak? Jadi dalam tulisannya itu benar-benar ada rumus matematika yang top deh gitu ya. Nah, semakin sulit itu semakin apa namanya? Yakin bisa keterima di Q1, Q2 deh. Kalau yang masih banyak gambar grafiknya, gambar tabelnya, itu masih main Q3, Q4 deh. Yakin deh. Tapi begitu udah ada rumus-rumusnya, wah, udah deh. Saya angkat jempol. Saya bisa yakin masuk Q2, Q1. Pesannya jangan kaget kalau masukin ke jurnal yang bereputasi itu tulisan jadi perkara yang sulit. Nah, saya masukin pun selalu awal-awal disebutnya for English. Waduh, for English. Iya sih, TOEFL saya sekian kok. Apalagi suruh nulis gitu kan. Subjek predikat objeknya nggak jelas. Nah, kalau apa namanya subjek predikatnya jelas, nah, mungkin akan beda ceritanya. Tapi subjek predikat objeknya aja nggak jelas ya susah. Eh, baik, masih ada pertanyaan? Persilahkan. Sennya ya banyak ternyata. Tuh,
Saya lihat ada Rakan. Rakan gimana kabarnya Rakan? Sudah agak lebih baik? Alhamdulillah Pak Mengenai udah mendingan. terus gimana? Masih ini sampai cuci darah nggak? Kemarin nggak sampai cuci darah sih Pak. Jadi si kreatininnya udah ke stop di angka berapa ya, 2 aja gitu. Jadi nggak usah cuci darah. Alhamdulillah berarti Iya, pola hidupnya harus dijaga itu. betul. Tapi sampai ketahuan nggak gagal ginjalnya berapa persen? Enggak, kemarin tuh poinnya tuh cuma sampai 30, sedangkan gagal ginjal kan 15 kurang. Jadi hampir deket, cuman nggak sampai gagal ginjal. Mm-mm. Takutnya sampai seolah-olah fungsi ginjalnya sudah berkurang sekian persen gitu kan. Itu Iya, bahaya tuh kalau udah seperti itu. Itu udah harus benar-benar pola hidup soda dihilangkan. Minuman iya, kopi dan sebagainya itu sudah stop deh kalau udah kayak. iya. Jadi cinta yang bening-bening aja Pak. Air Nah, bening. nggak bakal ini juga kok. Pertama kalau ini saya ini botol ini isinya air putih selalu. Hari itu mungkin bisa 1 galon sendiri saya itu kalau udah duduk depan komputer dari pagi sampai malam. Iya, Duduk minum gitu kan. iya Dan Pak. malah jadi bersih gitu kan istilahnya daripada kita manis-manis yang ujung-ujungnya diabetes. jadi nambah Tuh, penyakit berarti. iya, tuh. Oke, ada yang lain, ada yang masih penasaran? Kalau sudah tidak ada yang penasaran, dan kayaknya juga kelas yang jam 8 juga sudah pada gabung ya. Mungkin saya bisa informasikan kalau memang saya bisa lihat di YouTube-nya, saya akan share di grup WhatsApp ya. Jadi semua sudah masuk ke grup WhatsApp-nya, informasi dan sebagainya saya bisa infokan di situ. Kemudian yang di portal juga jangan lupa selalu login ke portalnya untuk absensinya. Juga pastikan Anda sudah login ya. Jangan sampai ada yang sudah itu karena nggak buka portal jadi absennya kurang gitu ya. Tetap hadir nantinya. Oke. Baik, saya kasih kesempatan 5 menit ke depan, barangkali masih ada yang mau ingin ditanyakan. Kalaupun tidak, mungkin bisa saya cukupkan dulu. 1 menit, 2 menit ke depan deh. Kan. Open mic saja. Oke, baik. Berarti kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan sedikit mencerahkan. Coba mencari atau membaca paper untuk tujuan riset ya.
setnya nanti saya sih tidak harus jadi paper beneran gitu ya. Artinya saya cuma ingin melihat bagaimana Anda apa namanya kerangka dari sebuah paper, terus kemudian kira-kira kalau papernya jadi itu seperti apa. Bersyukur sih kalau memang mau Anda lakukan jadi tugas akhir Anda yang jalur jurnal ya akan, tapi minimal jalurnya itu udah on the track gitu ya. Harapan saya sih seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan atensinya malam ini. Maaf, kelasnya saya gabung karena daripada saya nanti salah menyampaikan ada yang di kelas ini saya ngomongin, kelas yang berikutnya malah lupa ada yang belum tersampaikan, makanya saya baca. Saya juga baru tahu ternyata ini bedanya adalah rek B1 sama rek B2 gitu ya. Jadi kenapa jamnya beda. Saya udah komplain juga kenapa jamnya beda gitu. Teorinya sama, harinya sama. Kalau harinya beda sih nggak apa-apa, ini harinya sama gitu kan. Ternyata bedanya di rek B1 dan rek B2. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan dan mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tidak harus di jadwal tatap muka secara online, tapi mungkin di hari-hari yang lain jika bukan untuk diskusi dengan saya langsung juga saya persilahkan ya. Baik, itu untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tenun, Pak. Ya, sama-sama.